Hai semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Masih dengan Mufaliha, selamat datang di Oma Karya. Oke, ini agak lemas ya. Oke, semangat. Yuk. Untuk yang baru datang, silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya. Oke, sesuai judul ya, di sini sudah ada pintu. Nah, sebenarnya kalian kalau mau import, cari di 3D Warehouse itu ada. Nah, kayak pintu panel kayak gini, ini sama. Nah, ini sama ya, anggap aja. Itu bisa kalian cari di 3D Warehouse. Tapi kalau kalian ingin mendesain sendiri ya bisa juga. Malah lebih enak desain sendiri karena kita juga punya yang namanya portofolio, guys. Nah, itu bisa kita jual juga buat promosi ke klien gitu, ke customer kita. Oke, lanjut saja. Langsung saja ke tutorialnya biar sat-sat wat-wat. Langsung saja, ini saya sudah siapkan ini nih. Nah, sorry, ini saya hapus dulu. Nah, ini saya potong biar kalian tahu kalau ini pintu panel. Nah, bisa kalian lihat ya, ini panel. Nah, di sini yang ini komponennya, yang di atas ini komponennya, ini yang saya. Nah, yang ini panelnya. Gimana cara membuatnya? Yuk, gas yuk. Nah, di sebelah sini, nah ini adalah project saya membuat daun pintu ya. Nah, ini ada dua jenis ke panel. Khusus yang panel ya. Kalau untuk yang air, untuk yang pakai hanya router aja juga bisa. Cuman ini saya mau bikin yang panel, jadi saya lihatkan yang ini, yang berpanel. Nah, jadi di sini contoh panelnya kayak gini, guys. Nah, terus yang di sini panelnya hanya melengkung gini. Nah, kalau saya besarin di sini, nah ini bedanya ya. Yang ini, terus yang ini, dan yang mau kita bikin yang ini nih, yang kayak ini ya, yang bagian ini. Oke, langsung saja. Untuk ukurannya kita ikutin ini aja. Oh ya, sebelumnya untuk rekomendasi dari komponennya itu 14 cm ya. Itu biar terlihat cantik aja sih, 14 cm. Meskipun nanti kalian mau request ukuran kurang dari itu juga nggak apa-apa. Dan untuk ininya kenapa lebih panjang, nanti kita bahas terakhir ya. Oke, lanjut, kita bikin dulu panelnya. Bikin panel lagi ya, yang kayak gini ya. Oke, ini misalkan panjangnya berapa nih? Oke, terserah dulu aja lah, 140, karena komponennya kita bikinnya yang 14 cm, kemudian tebalnya 40. Oke, kita bikin garis bantu, kemudian pakai ini Mister ketik 5 karena kita mau masuknya 1 cm biar cantik dan ciamik gitu ya. Ininya juga 1 cm, berarti 10. Oke, kita tutup dulu. Bisa pakai rectangle sebenarnya tadi, tapi nggak apa-apa lah, kita agak berlama-lama, buang-buang waktu sebenarnya. Oke, ini jangan dihapus ya. Kemudian kita bikin cowakannya, motifnya ya. Kita bikin motifnya, misalkan ininya 2, kemudian yang sini 2, kemudian sininya juga 2. Kemudian kita bikin ini garis bantu rectangle, biar apa? Biar sama. Oke, kemudian hapus. Ya, kurang lebih gini lah, udah jadi komponennya ya. Kemudian ini bisa pakai mirror plugin, tapi mungkin kelamaan, jadi saya tarik, tekan Ctrl pada keyboard, kemudian flip along dan pilih red. Oke,
tarik ke sini dan sudah jadi. Ini komponennya, tinggal hapus. Oke, ini sudah jadi komponen. Kemudian kita bikin panelnya. Tinggal tarik aja. Kemudian misalkan kita ini tinggal, ini kan 1 cm ke sini, kita tambahin 1 cm lagi, jadi 20, karena saya nariknya dari belakang tadi ya. Nah, ini kita geser, yang bagian panel ini kita geser. Nah, kalau saya klik di sini, nah ini nggak pas bisa-bisa. Jadi saya di sini tekan shift, ini akan muncul warna merah titik-titik ini ya, garis bantunya. Nah, oke, biar lurus guys. Kemudian kita sini juga tarik garis. Oke, ini sudah nutup. Sudah nutup. Kemudian ini kita hapus saja, nggak apa-apa, nggak kepake juga. Oke, sudah. Kemudian kita bikin panelnya ini misalnya juga 2 cm, kemudian kesininya 10 cm. Tinggal tarik aja, kemudian hapus. Kemudian blok. Caranya sama kayak tadi, cuman yang di sini kalian harus pakai garis tambah shift garis yang ini ya, biar nanti mudah lah. Kemudian klik kanan, flip along dan green ya, bukan red. Oke, cerdas. Nah, langkah selanjutnya double klik kanan make group. Yang kiri juga double klik kanan make group. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa like video ini dan tonton sampai habis biar kalian gak keliru, gak salah paham. Oke, lanjut kita bikin panelnya, bikin kotaknya lagi ya. Karena kita bikin pintunya tadi lebarnya 910, jadi saya bikin dulu nih 910, ini kita pakai angka terserah dulu ya untuk tingginya ya, misalkan 550. Nah, setelah itu double klik kanan make group. Ini kita rotasi. Untuk rotasi sendiri silakan klik di keyboard kanan ya, arah panah keyboard kanan, berdiri ini 90 derajat. Oh, ini kan kita berdiri. Nah, untuk membuat panel ininya, kita bikin yang komponen dulu. Nah, yang komponen kan yang ini. Nah, ini bisa tinggal ditaruh di pojok. Bentar, ini saya copy untuk membuat panel ininya ya. Kita copy ke samping aja. Oke. Kemudian klik yang komponen tadi, klik kanan, explode. Yang ini juga klik kanan, explode, klik follow me, dan cerdas, ini udah jadi. Nah, ini tinggal kalian tutup aja. Cerdas, ini tinggal di delete. Oke, udah jadi ya. Tinggal kalian double klik sampai ke blok semua, klik kanan make group. Nah, misal kita warnai ini nih, cerdas. Nah, ini udah jadi komponennya. Nah, bisa kalian lihat kayak gini ya, tanpa plugin, hanya mengandalkan follow me yang ada di toolsnya SketchUp itu sendiri, gratis pula. Itu kan kesukaan kalian, sama. Oke, lanjut yang bikin yang bagian dalam ini. Caranya juga sama. Nah, ini kita geser dulu ke tengah. Oke, kalau sudah digeser ke tengah, pastikan di tengah ya. Kemudian double klik blok yang bagian sini, kemudian geser ke sini. Oh, kita pakai garis bantu dulu ya di sini ya, biar nggak melencong. Apa melenceng. Oke, hapus garis bantunya. Kalau kalian yang udah pro mungkin tahu caranya ya. Oke, selanjutnya langkahnya juga sama. Ini kita explode dulu, kemudian yang ini kita explode, kemudian follow me, das.
Nah, ini sudah jadi. Tinggal kalian hapus yang tidak perlu. Misalnya ini, kemudian ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke. Apalagi? Mana lagi? Ini nggak perlu ini. Cedas, cedas, cedas. Oke. Karena panel tertutup, ini kita tutup dulu. Oke, sudah jadi panelnya. Kita double klik, kemudian klik kanan make group, kita warnain. Oke, sudah jadi. Nah, terus gimana menyesuaikan kayak gini? Misalkan kita manut apa? Ngikutin ukuran kayak gini nih. Oke, yang pertama misalkan yang bawah tadi 120. 210, sorry kring. Oke, pakai alat bantu. Oh, ini ke depan ya, sorry. Pastikan ininya arahnya ke bawah. 210. Oke. Ini caranya mudah, tinggal kalian geser-geser aja. Cepes. Nah, ini udah sampai 10. Nah, untuk yang atas ininya kan berapa tadi? 130, kita tambahin, kita turunin, kita turunin jadi 70. Oke ya, ini kan tadi kan 210. Nah, yang ini 140. Jadi ininya kan daripada nanti bikin coakan lagi, kan mending kita nanti gabungin aja gitu. Maksud saya gitu. Nah, dari sini kalian sebenarnya bisa tarik 70 berarti sampai sini. Oke, gak usah bikin ribet. Oke ya, kalau sudah, kita ganti ngatur yang bagian ini. Ini kita masukin ke sini. Nah, kebesar nih. Gak masalah, tenang dulu. Pastikan kalian subscribe channel ini, guys. Kasih like, kasih komen. Kalau kalian dislike, berarti kalian harus tanggung jawab untuk memberikan komentar apa yang kurang, apa dalam penyampaian atau gimana, oke? Biar kita sama-sama belajar nih di sini. Biar saya juga tahu kesalahan saya. Nanti saya juga akan di video berikutnya saya akan lebih baik lagi gitu. Makasih juga untuk masukannya, oke ya? Oke, lanjut kita masukin ke sini. Misalkan gini, saya mau lihat dalamnya pakai view face X-ray. Nah, ini kan jadi kelihatan di dalamnya. Kita masukin yang bagian sini ke bagian kebablasan. Kita masukin bagian mana? Sini. Oke, gitu ya. Kita lihat. Nah, ini udah jadi masuk ya. Nah, untuk mempaskan, kita keluar dulu. Misalkan kita view face edge-nya, X-ray-nya kita hapus dulu. Nah, misalkan di jarak ini tadi berapa? 1 cm kan tadi kan ya. Jadi kalau dari jarak situ berarti 2 cm. Ini juga ya, cuma garis bantu aja lah. Oke, langkah selanjutnya tinggal double klik, kemudian ini blok semuanya, kemudian turunin. Nah, oke, pas ya. Ini ya, pas ya. Nah, kalau sudah jelas, ganti, double klik, tinggal yang ini, geser, jedas. Mana ini?
Oke, sudah jadi. Panelnya sudah jadi, guys. Nah, ini udah jadi ya. Bisa kalian lihat. Nah, ini panelnya udah jadi. Nah, terus yang kedua, ini yang tengah ini 140 200. Gak apa-apa, santai aja. Kita blok semua, kemudian pilih yang ini move, angkat CTRL, klik kanan, flip along dan pilih yang blue direction. Nah, ini kan otomatis 140, makanya tadi saya kurangin. Itu biar pas di 140. Mana ini kok? Nah, pas kan 140 gitu, guys. Oke, kalau sudah jangan dipapain dulu. Jadi karena ini sudah 140, kita bikin ininya ini naik ke atas 200. Oke. Oke, ini tinggal mudah aja nih, tinggal geser-geser aja ya, blok semuanya, taruh sini karena ininya tadi 200, kemudian ininya kan 4 berapa tadi, 14 juga, 14, jadi ininya kita turunin lagi ke sini. Oke, sudah, tinggal panelnya. Sorry, delete, double klik, kemudian blok semua, nggak masalah, turunin. Oke, ini sudah pas, tinggal hapus garis bantu. Oke, satu lagi kita bikin yang atas. Oh, sorry. Ini kan tadi kan yang bawah udah. Ini 140. Jadi gini, kita turunin lagi nih. Kita turunin 70. Oke. Nah, tinggal yang terakhir ini, guys. Ini tingginya berapa nih? Ininya dari 140, ini 1015. Oke, tinggal bikin aja. Satu kosong 15. Oh, tinggi banget, guys. Oke, ini ke atasin dulu ke sini, kemudian tambah lagi 210 tadi yang atas ya. Oke, kemudian yang ini blok semua, move-nya sampai ke sini. Oke, kebaca segitu. Oke, tinggal yang ini, guys. Tinggal ini digeser masuk ke sini. Oke, sudah. Nah, ini sudah jadi. Tinggal ini kalian double shift klik kanan, explode. Nah, ini tinggal kalian hapus garisnya ini. Nah, sip. Sudah jadi kan pintu panel kayu solid. Nah, kenapa ini saya bikin 14? Kita lihat di sini aja ya.
Kenapa di sini saya 14? Karena ini ada sambungan. Nah, ini fungsinya untuk handle pintu. Jadi kalau pakai yang 14 cm atau 140 mili itu terlihatnya lebih cantik aja. Nah, ini untuk yang atas sama yang bawah ini dilebihin 210 tadi ya. Itu karena apabila nanti ternyata di lapangan kondisinya lebih kecil, nah itu maka bisa dipotong. Itu guys, fungsi dari atas dan bawahnya dilebihin. Nah, ini ya. Ini dari desainnya yang ini. Project saya ini salah satunya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini beberapa project pintu solid. Nanti saya cantumkan link atau link WhatsApp saya di deskripsi, bisa kalian klik, bisa kalian tanya-tanya. Tapi jangan buat bercanda ya. Saya nggak suka itu. Chat only ya, jangan telepon. Nah, ini salah satunya dengan bahan kayu meranti. Ada banyak sebenarnya, tergantung sesuai budget dan juga permintaan. Ada jati, ada bengkirai, ada meranti, kamper, merbau, tergantung juga stok yang ada di gudang. Oke, lanjut. Ini sekedar pengetahuan aja, produk yang saya jual yaitu kayu solid. Nah, jika desain tadi sudah deal, nah selanjutnya yaitu saya tanda tangan ini. Tanda tangan oke deal, nanti kita bikinin. Nah, pastikan ukuran di lapangan itu sesuai ya, karena kita tidak bertanggung jawab jika ada kekeliruan dari ukuran pintu yang dipesan. Makanya ukur yang pas, kalau bisa dilebihin dikit lah. Nah, ini pintu yang udah jadi, mulus, karena ini produksi pabrik. Kalau dibandingkan dengan yang di pinggir-pinggir ya, maaf ya, itu agak jauh. Nah, tapi harga bersaing sesuai dengan kualitas. Karena di saya, yang saya jual itu adalah pintu yang kayunya udah di oven atau kering kedi. Biasa orang kayu nyebutnya gitu ya. Jadi kayunya udah di oven, jadi kadar airnya juga turun. Jadi nggak gampang meliut, atau apa ya, kalau bahasa Indonesia meliut, bengkok atau melengkung lah. Nah, ini pintu yang klien saya mau itu harus dicat warna putih. Sebenarnya ini proses dempul, jadi sebelum dicat itu didempul dulu. Sebenarnya sangat disayangkan ya, pintu yang bagus harus dicat warna putih. Sudah saya kasih tahu, tapi maunya gitu ya, mau gimana lagi, pembeli adalah raja. Oke, lanjut. Nah, ini udah diproses cat. Nah, ini ya, tertutup semua gitu. Tapi kalau untuk proses cat deko tentu biayanya lebih mahal lagi. Nah, ini proses pengiriman sama Bapak Rusti. Mungkin dunia perkayuan kenal sama orang ini ya. Nah, ini loh yang bagus nih, kalau finishingnya dibuat kayak gini. Nah, ciamik toh. Lanjut. Nah, ini yang satunya tadi ya, yang panel yang satunya tadi, ini potongannya. Nah, ini tampak sampingnya. Nah, kayak gini. Nah, ini biasanya pintu-pintu klasik kalau yang kayak gini. Nah, ini selain tadi yang masuk ke dalam, kita juga ada yang masuk keluar. Nah, ini yang masuk keluar ya, panelnya di ini ada yang ada di luar ini, timbul ini. Nah, ini proses perakitan. Nah, ini join atau sambungannya. Nah, ini bapaknya lagi masukin join ke panelnya. Nah, ini proses pengeleman sambil disusun. Nah, yang membuat beda dengan yang ada di pinggir jalan adalah ini guys. Ini menggunakan mesin press. Jadi lemnya akan lebih kuat dan juga kerapatannya juga sangat-sangat terjaga. Mungkin di tempat lain belum ada karena itu kualitas pabrik. Jadi kalian kalau order satu pintu, ya nggak apa-apa kalau mau coba aja dulu. Tapi ya berarti ongkos lah ya tentunya.
Makanya kalian kalau order 5 nanti saya kasih potongan harga lah paling tidak. Nah ini contoh pintu klasik yang udah burik ini di rumah saya. Nah ini sama kayak tadi ya panelnya. Nah ini yang project saya tadi hasilnya kayak gini guys. Oke, udah habis. Itu adalah prosesnya. Dan ini saya mau kasih lihat model-modelnya yang saya jual. Nah yang pertama ada pintu motif kayak gini nih. Tentu harganya juga beda ya guys. Nah ini juga yang minimalis, simpel-simpel aja. Ini juga kayak ada talang air pakai router aja. Ini juga yang membedakan adalah proses pengepresan dan juga kekeringan kayu. Kadar air dalam kayu itu sendiri beda ya. Nah ini silau. Oke, ini yang minimalis. Nah ini tadi sama yang kayak kita gambar ya. Bedanya tadi kan kita nggak pakai ada listnya ini ya. Ini ada list yang menonjol di luar. Itu juga bisa dari kita. Ini juga ada routernya, tali airnya juga di dalam. Nah ini model lain kayak gini. Kita juga udah kirim ke Jakarta paling banyak. Nah ini juga bisa. Ini yang simple-simple, kebanyakan ordernya yang simple-simple ya. Oke, kalau kalian punya motif lain bisa, tapi konsultasikan dulu dengan saya. Nah ini beda sama kayak tadi, cuman ini 2 panel. Karena beda panel beda harga. Nah ini yang pakai pagar, model pagar. Kemudian ini yang paling simple. Oke, itu aja. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Nah ini tadi modelnya ya. Oke, kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Mau bikin apa lagi nanti saya coba buatkan. Oke, saya Mufaliha. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.